Bismillahirrahmanirrahim. Alukan nasu anisa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asratis sa'ah ayyakilal ilmu wa yadharuz zina wa yadharul jahl wa yakilur rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna khamsina imra'atan al-qaimu wal hahid. Wa qala fi haditsil ukhra inna min asratis sa'ah ayatasil mal ilma indal asagir. Wa qala khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allamah iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, zat yang menguasai alam semesta ini, yang dimana pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita masih diberi berbagai nikmat yang tidak terhitung nilainya. Nikmat sehat, nikmat waktu, terutama yang paling agung adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita masih tetap semangat ibadah kepada Allah, tetap kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini merupakan majelis yang paling disukai oleh para malaikat Allah dan seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita, niat kita, tujuan kita dalam rangka untuk menuntut ilmu senantiasa dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mulia di sisinya dan mendapat pahala yang besar nanti pada hari kiamat. Amin. Para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas terkait dengan masalah hadis-hadis tentang akhir zaman. Kita akan melanjutkan kajian apa yang telah disampaikan pada hari Ahad yang telah lalu, malam Senin pekan yang telah lalu, masih terkait dengan hadis, yaitu tentang sedikitnya ilmu, dicabutnya ilmu, tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinaan, banyaknya wanita, sedikitnya laki-laki, sehingga laki-laki satu menanggung 50 wanita. Itu bagian daripada min asratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, min asratis sa'ah ayakilal ilmu wa yadharuz zina wa yadharul jahl wa yakilar rajul ar-rijal wa yakturus nisa hatta yakuna khamsina imra'atan al-qaimul wahid. Di dalam hadis Imam Bukhari dan juga hadis Imam Muslim ini dari kitab Asratus Sa'ah yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, atau di dalam kitab-kitab ulama klasik yang juga dikarang oleh Ibnu Katsir Al-Hafidh rahimahullah azza wa jalla, banyak hadis menyebutkan tentang bagaimana kondisi semakin dekatnya hari kiamat, semakin dekatnya hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, yang dimana Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-64, yas'alukan nasu anisa'ah, ketika manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan datanya hari kiamat, qul, katakan Muhammad kepada umatmu, innama ilmu indallah, bahwa ilmu tentang hari kiamat itu hanya ilmunya di sisi Allah. Yang tahu keberadaan
kapan tepatnya datangnya hari kiamat itu hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak satupun manusia, makhluk di dunia ini yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Meskipun ada informasi hari yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, yaitu pada hari Jumat. Tapi kapan tahunnya, kapan bulannya, wallahu alam bil haq wasawab bi ilmihi. Hanya Allah yang tahu kebenarannya dan dengan ilmunya. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun hari kiamat itu kata Allah itu dekat, ya. Qul innama ilmu indallah wa ma yudrika la'alla sa'atu takunu qariba. Hari kiamat itu qariba, dekat sekali. Makanya betul yang disampaikan oleh Nabi ini bahwa kita masuk di era, yaitu era yang fase keempat, yaitu mulkan Jabariyah atau mulkan Jabriyah, Malikun Jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan dirinya untuk mendolimi manusia, penguasa atau pemimpin-pemimpin yang otoriter, pemimpin-pemimpin yang senantiasa memaksakan kehendaknya dalam rangka untuk menyesatkan umat, menjauhkan umat dari syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara dekatnya hari kiamat, semakin dekat ilmu dicabut. Ilmu dicabut ini maksudnya bagaimana? Sudah saya jelaskan kemarin, tapi lebih tegasnya bahwa ilmu dicabut itu bukan serta-merta ilmu dihapus, dicabut dari pemiliknya ilmu, yaitu seorang ustadz atau seorang habib atau seorang kiai, apapun dia titelnya di tengah masyarakat. Dia yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat, kepada jamaah, itu tidak serta-merta ilmu kemudian dicabut. Seperti saya menyampaikan seperti ini, tidak serta-merta dan ilmu hilang semuanya, tidak. Ya, tidak serta-merta kemudian hafalan-hafalan Quran hadisnya hilang begitu saja, tidak. Tapi ilmu dicabut sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwafatkannya, dimatikannya para alim ulama tadi. Sebagaimana ulama-ulama yang hebat yang di dunia ini, banyak mereka meninggal dunia. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muqbil, kemudian juga Syekh Arantisi, kemudian Syekh Ahmad Yasin, Syekh Dr. Abdullah Azam, dan banyak lagi pejuang-pejuang Islam. Dan mereka seorang ulama-ulama hebat yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diwafatkan oleh Allah begitu cepatnya. Dan juga di antara kita, di tengah-tengah kita, baru saja banyak juga ustadz-ustadz yang meninggal dunia, ya. Jadi dicabutnya, dimatikan, diwafatkannya para ulama, diwafatkannya orang-orang berilmu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang-orang berilmu ini sudah semakin dikit, bahkan semakin hilang di tengah masyarakat, apa yang terjadi? Maka masyarakat kebingungan. Tidak ada orang yang menyampaikan ilmu secara amanah dan jujur, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan syariat Allah yang hak. Sehingga manusia asal dia mengangkat dan mencomot orang atau mendeklarasikan seseorang untuk menjadi ulama atau menjadi ustadz atau menjadi pembimbing ilmu di tengah masyarakat mereka, padahal dia tidak berkompeten, padahal dia tidak memiliki ilmu pemahaman yang benar tentang Quran dan Sunnah, tidak mengerti tentang masalah tafsir, tidak mengerti tentang masalah ilmu hadis dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Dia berbicara dengan akal pikirannya dan nafsunya, akhirnya dia sesat dan menyesatkan umat. Persis sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asratis saah, ya, innallaha la tanzi'u ilman intizaan yantazi'u minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu ini secara sekaligus di tubuh manusia, langsung dihapus, langsung dicabut ilmu, tidak. Tapi kenapa? Walakinna yaqbidul ilma biqadbil ulama. Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, orang-orang yang amanah, jujur, tidak ada kepentingan dunia dia dalam menyampaikan agama Allah atau dakwah ini. Hatta idza laqa aliman, sehingga tidak sedikit pun ada ulama di tengah mereka wafat semuanya, meninggal semuanya, sehingga tidak tersisa, layab kok tidak tersisa ittakhadhan nasu ru'usan juhalan,
sampai kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk mengangkat seseorang di tengah mereka, padahal orang tadi pada dasarnya tidak memiliki ilmu, tidak paham tentang Quran dan Sunnah, tidak paham tentang syariat, tentang ilmu tauhid, akidah, fikih dan yang lainnya. Sudah diangkatlah dia jadi pemimpin, jadi tokoh untuk membimbing umat. Pada dasarnya sebenarnya dia ini adalah orang juhal. Apa juhal? Jamaknya dari jahil. Ya, jadi juhal itu jamak dari jahilun. Pluralnya adalah juhalan. Safih, sufaha, ya, bodoh, rendah, ya, tidak mengerti tentang syariat, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai tokoh, dijadikan sebagai narasumber, dijadikan sebagai dia pemberi fatwa. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasu'ilu fa'aftahu bi ghairi ilmin fadhallu wa dhallu. Ketika dia ditanya masalah ilmu, dia berani berfatwa, sehingga ketika menjawab dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, dengan kepentingannya dia, tanpa sedikit pun dia itu berhati-hati dalam menjawabnya. Sehingga apa? Dhallu fa'adhallu, sesat untuk dirinya dan menyesatkan untuk jamaahnya dan masyarakat. Naudzubillah. Itu yang terjadi para jamaah, yang disebut dengan diangkatnya ilmu, diwafatkannya para ulama. Sehingga kalau sudah seperti ini diantara tanda-tanda rentetan hari kiamat semakin dekat, sehingga manusia ini mengambil ilmu kepada siapa? As-saghir. Ya, as-saghir ini adalah orang-orang yang rendah, hina. Dia ini bukan seorang yang pernah belajar agama, tapi dijadikan sebagai pemimpin di tengah masyarakat, sebagai tokoh, sebagai rujukan. Akhirnya apa yang terjadi? Rusaklah masyarakat. Yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, yang syirik dianggap benar, yang benar dianggap syirik salah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Terus seperti itu. Luar biasa. Sehingga para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, kalau sudah seperti ini semakin dekatnya hari kiamat, tinggal menunggu datangnya tanda-tanda hari kiamat yang besar. Inna min asratis sa'ah thalasan ihdahunna ayaltamisal ilma indal asawgir. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat diulang sampai 3 kali oleh Nabi. Di antara 3 tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ketika manusia sudah tidak memiliki tokoh ilmu ataupun orang yang berilmu di hadapan mereka, sehingga mereka ambillah orang-orang yang asawgir. Apa asawgir Bapak Ibu? Asawgir ini kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'ut tabi'in, ya. Beliau mengatakan asawgir ini adalah ketika di masyarakat ini yang dijadikan tokoh pemimpin, yang memimpin mereka, yang jadi imam mereka, yang ngisi pengajian mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang dia rendah, orang-orang yang dia ini tidak memiliki ilmu pada dasarnya, tapi yang penting ditokohkan, dijadikan imam, dijadikan sebagai pengajar, pendakwah. Akhirnya apa? Ketika menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi ini dengan akalnya. Menurut saya, menurut kulo, miturut kulo, pendapat kulo, sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Nah, ini bahaya sekali. Ada sebagian yang mengatakan asawgir ini apa? Yang dijadikan tokoh pegangan dalam belajar agama adalah mereka adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang mengajarkan agama tapi menyelisih sunnah-sunnah Rasul, yang mendidik, membimbing umat bukan sesuai selaras dengan petunjuk wahyu Quran dan Sunnah, tapi dengan apa? Khurafat dan takhayul. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengajarkan khurafat takhayul, atau dia menyampaikan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, nah ini sering ini kadang-kadang berketayangan di tengah masyarakat ketika musim Rajab, musim Sa'ban, musim hari-hari tertentu, ya. Hati-hati. Apapun yang dikatakan oleh mereka itu katanya sunnah. Padahal itu melenceng dari sunnah. Akhirnya masyarakat tidak mengerti tentang masalah hukum itu, udah ikut aja. Yang penting apa? Yang penting baik. Jadi ukuran masalah ibadah itu
Menurut As-Saghir, tokoh-tokoh yang dangkal, tokoh-tokoh yang mengandalkan akalnya dan hawa nafsunya, yang penting kita ibadah itu baik. Entah itu benar atau tidaknya nanti dulu. Jenengan umpama nggak ngerti masalah dalil, nggak ada masalah. Yang penting kerjakan saja. Masalah benar tidaknya urusan Allah. Itu kata mereka. Jadi bagaimana mereka dengan kata-kata sihirnya menyihir masyarakat supaya mengerjakan satu amal ibadah yang tidak ada petunjuknya, tidak ada dalilnya. Maka benar kata Allah di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang 36, wala taqfu ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian sekali-kali mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengerti ilmunya. Ini kata Allah, nggih. Jangan sekali-kali kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Jangan kamu berandai-andai padahal kamu tidak tahu ilmunya. Jangan kamu berprasangka sesuatu yang padahal kamu tidak tahu tentang ilmunya. Itu kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat yang 36. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi yang isi pengajian dengan yang objek dakwahnya, jamaahnya itu nanti akan dituntut di hadapan Allah. Kamu kok ikut-ikutan? Padahal itu nggak benar. Padahal itu menyelisih Quran dan Sunnah. Padahal itu melanggar syariat. Nah, apa yang terjadi para jamaah? Yang terjadi adalah kerusakan dan kesesatan di mana-mana. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita belajar. Kenapa? Karena kita masuk era di mana ini semakin dekatnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Karena kondisi sekarang ini semakin sedikitnya orang yang berilmu, yang berdakwah, menyampaikan agama Allah dengan amanah dan jujur. Yang kedua, kalau sudah para ulama, orang-orang yang alim, yang takut kepada Allah. Jadi ulama ini jamaknya dari alim, nggih Pak Bu. Ulama itu jamaknya dari alim. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan orang yang berilmu. Siapa mereka? Mereka yang betul-betul takut kepada Allah. Takut kalau mereka tidak mengerjakan ilmu yang dimilikinya. Takut kalau mereka menyampaikan menyesatkan umat. Takut kalau mereka melanggar aturan Allah. Itu ulama. Jadi siapapun Bapak Ibu, ulama itu orang yang takut hidupnya itu. Tidak berani melanggar aturan Allah, tidak berani menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, kalau kita lihat kondisi di era sekarang ini, ketika kita diuji dengan adanya wabah, adanya pandemi. Kalau orang yang takut kepada Allah, maka ketakutannya kepada Allah itu harus diprioritaskan, diutamakan, daripada sekedar di mana mereka itu hanya duga-duga. Ketika seseorang ibadah sholat, yang dimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk senantiasa merapikan, merapatkan, meluruskan barisan, ini perintah dari Nabi, ini perintah dari Allah. Kalau dia orang berilmu, dia takut. Ustaz, meskipun ada pandemi, nggak ada masalah pandemi, ya. Karena pada dasarnya orang kalau sudah ibadah di dalam masjid, Allah sucikan, Allah jaga, Allah bersihkan dari segala penyakit apapun. Dan juga orang sakit itu tidak boleh sholat di masjid. Jadi kalau ada yang merubah aturan Allah, kemudian sholat di situ kasih jarak 1-2 meter, ini ada pendapat, iya pendapat. Tapi ambil pendapat Nabi daripada pendapat manusia. Seandainya di situ ada pendapat manusia bertentangan dengan pendapat Rasulullah SAW, maka ambil pendapatnya Nabi daripada pendapatnya manusia. Kenapa? Pendapat manusia bisa salah, bisa benar. Tapi kalau pendapat Nabi itu paling benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang disampaikan Nabi itu wahyu, bukan praduga, bukan kebohongan dan dusta. Tapi kalau manusia praduga, jangan-jangan nanti takut dan sebagainya. Nah ini. Jadi saya kadang-kadang miris, prihatin ketika orang ibadah sholat
sampai-sampai di situ orang yang masuk ke dalam shop 2 orang saja cukup, karena jaraknya begitu lebarnya. Rusaklah sholatnya. Nah itu, kita ngantisipasi nanti kalau ada ini dan itu. Ngantisipasi, ini rasa takut yang berlebihan. Ketika orang sudah punya rasa takut berlebihan, bisa merusak sholat. Nah ini bahaya. Padahal masalah ini sudah diatur oleh syariat. Jangan merubah aturan Allah. Itu para jamaah. Nah, makanya kebodohan muncul. Kalau sudah terjadi kebodohan yang seperti ini, apa yang terjadi? Maka umat ini tidak mendapatkan cahaya ilmu, tidak mendapatkan bimbingan yang benar. Dapatnya sumbernya dari orang-orang yang salah. Itu yang terjadi. Kebodohan merajalela. Nah, penyebab dari kebodohan ini apa saja para jamaah? Sebab kebodohan, asbabul jahal. Penyebab kebodohan itu 1, wafatnya ulama, meninggalnya orang-orang soleh yang berilmu, meninggalnya orang-orang yang jujur dalam berdakwah, mengemban amanah Allah. Ini kalau kita sudah jelaskan tadi, ini penyebab kebodohan. Meninggalnya orang-orang yang berilmu dan soleh. Nah itu. Sehingga muncul di tengah masyarakat, di tengah-tengah publik, orang-orang yang mereka tidak punya ilmu, tapi dia seakan punya ilmu. Makanya hati-hati, fatwa-fatwa ini banyak muncul di media sosial dimanapun. Hati-hati, kalau kita tidak cerdas, pandai mengambil informasi, terseretlah arus kita. Itu para jamaah. Ini penyebab kebodohan. Yang kedua, sebab kebodohan di samping wafatnya para ulama-ulama yang soleh, yang jujur dan amanah, dia berilmu, dia punya rasa takut kepada Allah, maka yang terjadi apa? Sedikitnya orang yang peduli terhadap agama Allah, ilmunya Allah. Maksudnya apa? Mereka yang peduli untuk belajar Islam. Jadi kalau penjenengan Bapak Ibu presani, orang yang ngaji dengan orang yang dimana mereka duduk di tempat-tempat maksiat, di kafe-kafe, bahkan di tempat-tempat hiburan, atau di tempat di situ ada, maaf ya, alunan musik, kira-kira banyak mana Bapak Ibu yang mereka duduk di rumah Allah, di masjid, di musola, dalam rangka untuk ibadah, mendengarkan ilmu, dengan mereka yang mendengarkan lantunan musik, dengan mereka nongkrong di kafe-kafe, itu banyak mana? Atau tempat-tempat hiburan. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Karena mereka sudah tidak peduli untuk belajar, mereka tidak mau belajar. Seakan-akan ilmu agama itu disepelekan para jamaah Bapak Ibu. Dianggap apa? Yang penting sholat, yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting haji, yang penting umroh cukup, atau yang penting sedekah. Bahkan yang lebih tragis lagi, yang penting nanti mati diselamati, atau yang mati nanti dikirimi doa, selesai. Ini lebih tragis lagi. Waliyadzubillah, kita miris para jamaah. Semasa hidupnya mereka tidak pernah belajar agama, tidak mau ngaji, tidak mau mendatangi majelis ilmu. Sholat pun juga tidak paham apa yang dibaca, tidak bisa khusyuk, tidak bisa tumakninah. Bahkan sebagian mereka sholat pun masih bolong-bolong, rusak sholatnya. Orang yang masih belajar saja belum tentu masih bisa khusyuk dan tumakninah, apalagi yang nggak pernah ngaji. Bagaimana bisa khusyuk para jamaah? Kenapa? Karena tidak mendapatkan ilmu. Sehingga sebagian mereka para jamaah, ingat ya, ketika waktu Ramadan, musim Ramadan, maka banyak di antara mereka sholatnya luar biasa, cepat sekali. Nah ini karena tidak pernah belajar. Jadi asal ibadah, asal sholat, saanggere dewi bahasa Jawanya itu, cukup 11 rakaat, hanya waktu berapa? 10 menit. Ada yang 21, 23 rakaat cukup untuk 15 menit. Luar biasa, super cepat. Tapi terkenal Bapak Ibu, dapat penghargaan, dapat pujian. Tapi di media massa ya. Pujiannya dari mana? Yang puji orang-orang juga jahil bodoh, yang kerjakan juga orang-orang yang jahil pun ya bodoh. Padahal Allah sudah mengatakan, wa qumu lillahi qanitin.
Salatlah kamu menghadap Allah dengan qanitin, kunut. Apa kunut? Khusyuk dan tumanina. Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salatmu, salat 5 waktu. Jagalah terutama yang paling penting salat wusta, subuh dan asar, karena banyak orang yang lalai dengan waktu subuh dan asar. Dan hendaknya kau salat menghadap Allah dengan kunut. Apa kunut? Khusyuk. Al-Baqarah 238, dibuka nanti Al-Qur'annya di rumah, ya. Itu perintah Allah, salat suruh khusyuk. Kalau orang berilmu pasti dia salatnya tenang. Orang tidak berilmu salatnya cepet-cepet. Tujuannya apa? Biar bisa pulang nanti hilat TV. Karena apa? Ramadan musimnya dramanya bagus-bagus. Paham nggih? Nah, ini musibah ini. Kebodohan merajalela. Kenapa? Karena sedikit orang yang belajar agama. Bahkan orang yang tidak mau belajar, berpaling dari agama, tidak peduli terhadap agama, ini bagian daripada apa? 10 pembatal Islam. Semasa hidupnya dia ngaku Islam. Jangankan kok sholat, ngaji aja nggak pernah Bapak Ibu. Jadi nggak mengenal halal haram, nggak pernah mengenal tauhid syirik, nggak mengenal sunnah bid'ah, nggak mengenal tentang hukum-hukum perintah Allah. Ini orang kalau seperti ini kondisinya sampai dia meninggal, tidak diakui Islamnya oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh Allah sebagai orang yang apa? Dolim, paling dolim di dunia ini. Mana Ustaz ayatnya? Kita buka di dalam surat As-Sajdah. Surat yang keberapa? 22. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man adlamu mimman, ya, dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Apa kata Allah? Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi. Siapakah orang yang paling zalim yang mereka berani mendustakan ayat-ayat Allah, tsumma arradu anha, kemudian mereka berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar, tidak mau ngaji semasa hidupnya sampai dia mati. Inna minal mujrimina muntaqimun, akan kami siksa mereka dengan siksa yang berat nanti pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ini ayat Allah Bapak nggih. Wah, Ustaz yang ngeden-ngedeni. Ustaznya keras, enggak keras, enggak ngeden-ngedeni. Cuman kita enggak pernah tahu tentang ayat ini, enggak pernah ngaji. Coba kalau sejak kecil kita ini dididik, dipahamkan tentang Al-Quran. Oh, ini pembatal Islam ada 10. Di antara pembatal Islam ini, poin yang ke-10 adalah apa? Mereka yang tidak pernah belajar, bodoh, terkungkung dalam kebodohan sehingga melanggar aturan Allah sampai meninggal dunia melakukan pembatal Islam, matinya mati dalam kondisi apa? Musyrik. Para jamaah Bapak Ibu, ini kita kadang prihatin ya dengan kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini yang mereka sangat peduli tentang ajaran Islam ini, tentang belajar Islam ini sedikit sekali. Makanya saya prihatin, ya Allah. Ini kondisi akhir zaman semakin dekatnya, tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Orang tua kita diajak ngaji nggak mau, anak kita diajak ngaji nggak mau, saudara kita diajak ngaji nggak mau, tetangga kita diajak ngaji nggak mau. Bagaimana mereka ingin masuk surga? Padahal Rasulullah SAW semasa hidupnya 23 tahun ngaji dengan malaikat Jibril. Makanya sampai diturunkan surat apa? Toha, surat yang ke-20 ayat 104. Toha, surat yang ke-20 ayat 104. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, katakan kepada umatmu supaya mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada diriku. Coba Nabi aja belajar dengan malaikat Jibril 23 tahun, ngaji dengan malaikat Jibril 23 tahun. Nabi loh ya, Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga.
dosa-dosanya diampuni semuanya tanpa tersisa. Jadi pemimpin surga nanti pada hari kiamat di surganya Allah, di Firdaus. Itu saja tetap ngaji sampai beliau meninggal dunia. Sebelum sakaratul maut, sebelum detik-detik ajal tiba, beliau diwafatkan oleh Allah. Terakhir turun surat apa? Al-Maidah. Surat Al-Maidah turun ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Terakhir ayat ini turun. Hari ini telah aku sempurnakan Islam untukmu Muhammad. Ya, aku ridhoi Islam sebagai agamamu dan aku cukupkan engkau kenikmatan di dunia ini. Selesai, sudah. Setelah itu jarak berapa hari meninggal dunia. Nabi masih ngaji dengan malaikat Jibril, mendapatkan wahyu secara terus-menerus. Itu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang pengen masuk surga, sekedar tolong nanti kalau saya mati tolong kirimi surat Yasin ya. Tolong nanti kalau saya mati tolong disolatkan ya. Tolong nanti kalau saya mati tolong ya dikirimin doa ya. Kok bisa? Semasa hidupnya ada undangan pengajian nggak datang. Ada panggilan Allah, hayyala sholah, hayyala falah, nggak datang. Mati pengen masuk surga, di mana surganya? Nabi SAW ini belajar dengan malaikat Jibril 23 tahun. Di antara Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, ayat terakhir diturunkan oleh Allah. Hari ini sempurnalah agama Islam untukmu Muhammad. Aku ridhoi Islam sebagai agamamu dan telah aku cukupkan semua rezekimu. Selesai sudah. Itu kalimat terakhir Allah untuk Nabi. Setelah Nabi berjuang mati-matian mendakwakan Islam, mengajarkan Islam, mendidik umat, membimbing umat dari kebodohan menuju kepada Islam yang penuh dengan cahaya Allah, penuh dengan keselamatan, kedamaian. Nabi tidak pernah dia berpikir untuk bisa istirahat. Bagaimana bisa istirahat? Pernah Bapak Ibu ada kisah Nabi itu sampai dia itu tidak bisa tidur dan juga tidak makan 2 hari, sampai kemudian perutnya diganjal dengan batu atau kerikil di sarungnya itu. Kenapa? Mikir umatnya jangan sampai masuk neraka dan jangan sampai kelaparan. Itu Nabi loh. Isik mikirkan umatnya, mikirkan kita supaya mereka selamat dunia akhirat. Jangan sampai umatnya kelaparan. Biarkan dirinya Nabi SAW lapar, harus mengganjal perutnya 2 hari nggak makan. Lah ini umatnya ditinggalkan ilmu, disuruh belajar, disuruh ngaji, nggak disuruh berjuang, nggak suruh berjihad perang, disuruh ngaji ya angel. Disuruh ngaji aja berat, Pak. Pripun Bapak Ibu? Pengen masuk surga? Ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu penyebab kebodohan yang kedua, orang tidak mau belajar agama. Maka kalau sudah seperti itu, mereka berpaling dari agama, ya sudah. Jadi jangan dianggap nanti Bapak Ibu nggih, di antara keluarga kita, saudara kita, ketika meninggal dunia semasa hidup mereka tidak mau belajar. Padahal sudah dia mendengar ada pengajian, ada azan, ya, kok tetap dia tidak mau mendatanginya, maka jangan disalahkan Allah, salahkan dirinya sendiri. Kenapa? Allah sudah memperingatkan. Apa peringatan Allah? Hayyala sholah, hayyalal falah. Ada kisah. Ketika pada zaman Nabi Yakub alaihissalam, suatu ketika Nabi Yakub alaihissalam ini didatangi oleh malaikat. Ketika didatangi oleh malaikat, ya, maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, malaikat maut ini ya, kamu pengen mencabut nyawa saya? Tidak, saya cuma pengen silaturahim aja, pengen ziarah sowan. Oh yaudah, nanti kalau seandainya mau mencabut nyawaku, tolong beritahu padaku, aku tak siap-siap. Oke, nggak ada masalah. Ya, wahai Nabi Allah, kembalilah malaikat maut, malaikat Israel. Berlangsung waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, datanglah malaikat Israel, malaikat maut.
Maka ketika datang, nyampaikan assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Apa kau ingin mencabut nyawaku? Iya. Kok tidak memberitahu dulu kalau mencabut nyawaku? Padahal saya sudah menyampaikan bahwa kalau sebelum mencabut tolong beritahu saya agar saya siap-siap. Apa kata malaikat? Sudah ada tanda-tanda peringatan yang sampai kepadamu. Apa saja? Satu, kata malaikat bahwa Allah sudah memberikan tanda-tanda peringatan kepadamu. Kamu mulai kecil, sekarang sudah tua renta, sudah peot, sudah nggak bisa apa-apa, sudah lemah. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda dulu rambutmu hitam, pekat, bagus, sekarang sudah memutih. Yang ketiga, tanda-tanda dulu ya kamu begitu sehat, bugar, lari kenceng, masya Allah ya, perkasa, gagah, sekarang sudah nggak bisa apa-apa. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah peringatan malaikat ketika orang sudah ada peringatan. Yang dulunya sehat, sakit-sakitan, yang dulunya segar bugar, sekarang sudah peot, sudah loyo, lemah, nggak bisa apa-apa. Yang dulunya rambutnya masya Allah ya, maco ya, hitam, sudah berambut putih, banyak putihnya daripada hitamnya. Itu bagian tanda-tanda semakin dekatnya kematian. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kadang-kadang manusia tidak pernah berpikir sampai ke sini. Ketika sudah tanda-tanda ajal semakin dekat, tidak pernah berpikir sampai di sini. Sehingga menganggap ada juga yang sudah tua, umur 50, 60, 70, rambutnya sudah pada putih, disemir. Maco, kan gitu ya. Pengen muda terus. Kok bisa ya? Pengen muda terus lah. Gak bisa. Kenapa? Allah sudah menentukan waktunya. Ada masanya. Mulai bayi, dewasa, mulai tua, sampai kembali pada bayi lagi. Untuk giginya sudah mulai hilang. Ya, makan aja sudah nggak bisa. Rambutnya yang dulu ya nggak ada, mulai bayi tumbuh rambut ya, pekat, rambutnya brodol semuanya. Ini tanda kematian semakin dekat. Ya, jadi dari situ kalau kita mengambil ya kesimpulan bahwa kematian ini akan semakin dekat. Jadi orang bodoh itu tidak berpikir bahwasanya ilmu itu sangat penting untuk menjadikan bekal menuju kematian dia. Ini sebab kebodohannya. Yang ketiga para jamaah, sebab orang itu kebodohan adalah tersebarnya kemaksiatan dan penyimpangan dalam agama. Jadi ketika orang ini hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kesesatan, mana mungkin dia akan mendapatkan cahaya ilmu. Makanya disitulah Nabi mengatakan, carilah tempat yang di situ ada ilmunya. Kalau orang itu pangga hidup di tempat-tempat lingkungan yang bodoh, maksiatnya luar biasa, dia juga akan rusak di dalamnya. Makanya pengaruh lingkungan Bapak Ibu nggih. Dulu kita hidup di lingkungan yang rusak, teman-teman yang rusak. Sekarang kita sudah hijrah, sekarang kita pindah, cari tempat yang baik, cari lingkungan yang baik, insya Allah akan menjadi baik kita. Makanya benar kata Nabi, almar'u ala dini khalili falyandur ahdukum may khalil. Seseorang akan mengikut teman dekat, teman seagamanya, teman seprofesinya yang baik karakternya atau jelek karakternya, itu akan diikutin. Dulu kita biasa kumpul dengan teman-teman Bapak Ibu nggih, ibu-ibu nggih ngoten, kumpul dengan komunitas yang mereka nggak pernah sholat. Ya otomatis nggak sholat. Bapak-bapak nggih ngoten, dulu mungkin nggak pernah sholat, nggak kenal agama, ya nggak ikut sholat. Kenapa? Komunitasnya, biahnya, lingkungannya juga nggak ibadah. Lingkungannya juga senang maksiat, tukang zina, adu jago, sabung ayam, senengannya main nomor, senengannya juga minum khamr, zina, makan riba. Itu komunitasnya, ya sudah di situ dia. Kenapa? Mengikuti teman dekat yang dia ikutin. Itu dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Begitu juga ya ibu-ibu, ketika komunitasnya mereka kumpul dengan orang-orang yang tidak pernah ibadah, membuka auratnya. Ketika kumpul dengan orang-orang yang solehah, orang-orang wanita yang mukminah, menjadi baiklah. Semakin lama semakin baik. Yang dulu nggak baik jadi baik, dapat ilmu.
menutup aurat yang baik, keluar rumah gitu, ya, berhias yang baik, masya Allah. Nah itu, ini pengaruh Bapak Ibu, sebab kebodohan. Kenapa? Karena masih hidup di lingkungan yang buruk, masyarakat yang buruk, teman yang buruk. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang terakhir kata Nabi, kalau sudah seperti itu, zina akan bertebaran di mana-mana. Kalau zina sudah bertebaran di mana-mana, kira-kira apa Bapak Ibu? Terjadilah taun, wabah yang akan menghancurkan, memporak-porandakan, dan banyak mematikan manusia. Jadi kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau penjenengan apa, terjadinya wabah corona, covid, ataupun apa saja, itu karena apa Bapak Ibu? Kalau di Wuhan, Cina, orang banyak makan kelelawar, ya, binatang-binatang yang haram. Itu bagian-bagian saja. Tapi yang paling inti adalah kata Nabi apa? Zina. Hati-hati ya, ingat. Jadi kalau sudah zina itu dibiarkan, dihalalkan, diperbolehkan, ingat, wabah apapun selain covid, selain corona akan terus menyerang dan menghancurkan, memporak-porandakan dan mematikan manusia sampai zina betul-betul hilang. Oke, kita buka di dalam satu hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Umar. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah mengatakan, lam yadharil fahishata fi qaumin qad hatta yu'linu. Seandainya di suatu kaum tersebar fahisyah. Apa fahisyah? Perzinaan. Dan itu dibiarkan hatta yu'linu, dan itu terang-terangan. Contoh, di Tulungagung ada lokalisasi, dilegalkan, dibiarkan lokalisasi dibiarkan, diberi tempat oleh penguasa, pemerintah, ya, yang mau esek-esek silahkan di situ, yang penting nggak ganggu tetangganya. Contoh ya, banyak orang zina ke situ, masuk ke situ. Ketika itu dibiarkan dan tidak ditanggulanginya, ingat, hanya gara-gara menghalalkan zina, membiarkan zina, melegalkan zina, dan itu dikawal, diperbolehkan, diresmikan, Bapak Ibu nyun sewu ya, maka kata Nabi apa? Qad fasa alaihi taun. Maka akan tersebarlah taun di tengah-tengah mereka. Yang sebelumnya kaum itu belum pernah merasakan wabah yang luar biasa dahsyatnya. Jadi kalau saya analisa berdasarkan fakta hadis Nabi, 14 abad yang telah lalu sudah terjadi, Bani Israel kena taun, ya, dan juga menyebar juga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah setelahnya sampai sekarang. Ketika negara Islam tidak ada khilafah, tidak ada syariat Allah, tidak ada, lebih menjadi-jadi zina itu semakin diberi tempat. Apa yang terjadi? Jangan berharap penyakit, wabah, pandemi hilang. Ingat Bapak Ibu, jangan berharap pandemi, wabah ini hilang. Sampai kapan? Sampai ayat Allah, hadis Nabi diterapkan oleh manusia di muka bumi ini. Apa? Hilangkan zina di antaranya. Hilangkan zina. Sebelum saya tutup, pesan dari ulama tabi'in mengatakan, Ka'ab bin Anbar. Ka'ab bin Anbar mengatakan kepada masyarakat, kepada jamaahnya. Ini seorang ulama besar ya, Ka'ab bin Anbar ini. Beliau pernah berpesan kepada masyarakat, idza ra'aital wabah, kalau seandainya Anda itu melihat wabah, qad fasha fi qaumin, yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, wabah apa saja yang mematikan. Kalau hari ini kita merasakan hari ini wabah covid nggak kunjung-kunjung selesai, banyak yang meninggal dunia karena kena wabah ini. Apa kata Ka'ab bin Anbar? Fa'lam anna fasazina fihim, karena di tengah-tengah mereka perbuatan zina itu dibiarkan dan dilegalkan. Para jamaah Bapak Ibu, yakin apa mboten? Betul apa mboten?
Ya, jadi jangan berharap nanti wabah ini akan kunjung selesai. Selama zina itu tidak dihilangkan, bahkan nggak tanggung-tanggung di pinggir jalan itu orang zina sudah biasa. Zina itu tidak kok, maaf ya Bapak Ibu ya, harus kemudian maaf kalau bahasanya hubungan seperti suami istri, enggak. Zina itu banyak. Kita lihat di pinggir jalan orang cium-ciuman biasa, bukan suami istri itu. Rangkul-rangkulan itu biasa di pinggir jalan, itu bukan suami istri, itu zina itu. Sampai pada titik klimaknya mereka pesan hotel atau pesan kamar atau mereka zina secara terang-terangan, ngumpet-ngumpet bersembunyi di semak-semak, itu sudah hal biasa. Maaf ya Bapak Ibu, tahun 2000 dihebohkan di Pingka. Ya, ini kan Pingka kan ya wilayah kita. Itu ada yang motret, yang foto itu, ya, sedang melakukan zina itu di semak-semak itu dekat kali Rowo itu. Bayangkan, naudzubillah min dzalik, sampai seperti itu. Cari kesempatan yang ada. Itu zina malam hari, masih banyak orang lalu lalang itu. Sekitar jam 12, jam 1. Ya memang mesti sepi tapi masih ada orang. Nanti suatu saat ketika itu akan lambat laun, sudah biasa orang. Pertama cium-ciuman, pertama rangkul-rangkulan, sampai titik klimaknya mereka berhubungan sebagaimana hubungan suami istri sudah biasa. Akhirnya orang yang di dekatnya, ya urusan dia lah, dosa-dosa yang dia tanggung. Bukan masalah dosa dia tanggung sendiri, azab Allah turun di situ nanti. Azab Allah turun akan di tempat yang di wilayahnya zina itu dibiarkan. Alhamdulillah, para jamaah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga tanda-tanda hari kiamat ini semakin kita bisa memahaminya. Karena apa? Disitulah Allah sudah mengkabarkan dan Rasulnya kepada kita semua. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan fahish, perzinaan, perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang itu bisa mengundang azab atau laknat Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna